membunuhnya. Kanda. 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 Ya, tapi sehebat apapun aku, tidak akan bisa mengalahkan Kanda. Tentu kau bisa mengalahkan aku. Gunakanlah akal untuk bisa mengalahkan musuh-musuh yang ada. Datanglah ke sebuah goa yang tak jauh dari area pemakaman. Goa? Jangan-jangan Bella tadinya dikubur di peti mati ini. Tapi kemana dia sekarang? Apa Bandung dan Roro sudah memindahkan Bella? Harus aku apakan dia? Aku bahkan tidak tahu siapa dia. Kenapa dia dikubur hidup-hidup? Kamu? Kamu yang nolongin aku keluar dari peti itu kan? Kamu kan? Ya ampun, makasih banget ya, makasih banyak. Aku pusing mendengar suaranya. Kenapa dia bisa bicara secepat itu? Tunggu. Kamu belum bilang nama kamu siapa? Aduh, tunggu! Iya, Pak. Tadi Tante Rani sempat ketakutan gitu. Untungnya dokter bisa ngejelasin. Jadi dokter ngejelasin kalau Bella itu emang beneran mati suri. Jadi Bella tuh detak jantungnya lemah sekali sampai nggak kedeteksi gitu, Pak. Ya, syukurlah, Tin. Tubuh Bella kembali ditemukan. Dan ternyata Bella masih hidup. Ini itu seperti mujizat. Iya, Pak. Itu mukjizat, Pak. Ya, syukurlah. Bella sudah kembali dan hidup. Kenapa bisa begini? Bandung, mau apa kau ke kamarku? Ini bukan kamarmu. Ini kamar Bella. Kenapa kau menyamar jadi Bella? Kau sudah tidak berurusan lagi dengannya. Seharusnya kita sudah balik ke dunia kita. Dan aku jadi raja. Dan kau ratunya. Tapi Bandung... Alah, aku tahu rencanamu. Kau masih mengharapkan cinta Warsa, ya kan? Roro, mau sampai kapan kau berbuat hal sebodoh ini? Kau tahu sendiri, Warsa sudah mengkhianatimu dan dia tidak mencintaimu lagi. Roro, ini akibatnya. Kalau kau mengulur-ngulur waktuku. Bandung, lepaskan. Sakit, Bandung. Lepaskan. Aku terpaksa melakukan ini. Aku ingin sekali menjadi istrimu yang utuh.
balasanku. Banu, peramal istana dulu pernah bilang bahwa aku bisa pudar dan hilang selamanya. Kecuali raja sudah terpisahkan selamanya oleh gadis yang ia cintai. Dan ia harus mencintaiku sepenuhnya. Apakah kau mau kembali ke masa kita dengan wujudku yang bisa berubah-ubah atau tiba-tiba hilang? Ada apa? Gawat. Bella sepertinya berhasil lolos. Lolos? Ya, aku lihat sendiri. Peti matinya kosong dan Raja Kegelapan ada di gua itu. Lagi-lagi Raja. Raja berhasil melepaskan Bella. Banu, kita harus segera ke sana. Baik. Raja, pengkhianatan kau sudah keterlaluan. Kembalikan jasad Bella. Berikan padaku. Dia sudah mati. Untuk apa kau ambil tubuhnya? Apa yang kau katakan? Aku justru sedang mencari Bella. Di mana dia? Kalian berdua. Jangan pura-pura tidak tahu. Pasti kalian yang memindahkan tubuh Bella dari peti mati itu. Tahu? Itu perbuatan kalian berdua. Jadi katakan di mana dia? Raja, kau tidak usah berdalih. Aku tahu. Kau yang mengambil jasadnya Bella. Serahkan Bella padaku. Sudahlah. Aku tidak mau membuang waktu dengan kalian. Aku harus mencari Bella. Aku harus menemukannya. Kurang ajar. Ini semua cuma tipuan. Untuk mengulur waktu kita saja. Sepertinya Raja tidak memiliki jasad Bella. Berarti itu tandanya kita juga harus mencari jasad Bella. Kita harus menemukan Raja. Ayo kita pergi. Ada apa sih sama laki-laki itu? Kok dia jutek banget sama aku? Tapi nggak apa-apa, aku nggak peduli sama sikapnya. Yang jelas aku tahu kalau dia itu baik hati. Karena dia mau susah payah nolongin aku keluar dari peti mati. Ih, peti mati. Itu dia. Ternyata dia memang belum jauh dari gua itu. Ayo serang dia, Bara. Bella, kau hebat juga bisa lolos dari peti matiku. Tapi kali ini kau tidak akan lolos dari. Selama kau masih hidup, akan selalu berurusan denganku.
Bella. Bella. Ada apa, Nek? Ayo kita pergi cepat. Ternyata ini cuma tipuan. Untuk mengulur waktu kita. Ayo Bella. Ikuti jalan setapak itu. Kamu akan segera ketemu jalan raya. Ayo segera, pulanglah. Ayo cepatlah. Baru kali ini Bella menggunakan ilmu memperbanyak tuh. Aku rasa ada yang membantunya. Orang aja. Tapi aku yakin dia tidak akan pergi kemanapun. Dia pasti akan langsung menuju ke rumahnya. Aku harus mendahului dia. Jangan. Jangan. Jangan kenapa? Apakah sekarang kau mulai menyukai Bella juga? Aku bukan raja. Cintaku tidak akan bergeser darimu. Tapi aku punya rencana yang lebih bagus untuk bisa menghadapi Bella. Ya ampun, anginnya kenceng banget. Mama, Sila, aku pulang. Itu kan suaranya Kak Bella. Ngapain dia teriak-teriak di luar? Akhirnya, Sila, Mama. Akhirnya, aku senang banget deh akhirnya bisa ketemu sama kalian lagi. Nggak nyangka, aku masih hidup. Aku masih hidup. Bella, kamu ini kenapa sih? Kan udah datang dari tadi. Mama sama Sheila tuh udah cukup shock ngeliat kamu. Dokter juga udah periksa kamu dan kata dokter kamu tuh mati suri, inget gak sih? Terus sekarang kamu teriak-teriak bilang udah pulang lah, masih hidup lah. Apa sih mau pamer bisa mati suri? Pamer? Jadi tadi aku udah datang. Apa jangan-jangan tadi Roro udah datang nyamar jadi aku? Terus sekarang masuk kamar deh. Udah mah, ayo masuk yuk. Aneh banget deh. Udah yuk. Aduh, akhirnya aku bisa kembali ke sini lagi. Aku ini adalah ibu. Ya, aku ibu kandungmu, Bella. Apa dia benar-benar ibu aku ya? Sheila. Kok kayak ada suara yang manggil aku?
Terus melangkah. Sheila, topeng ini ambillah, pakailah. enggak. Aku nggak mau pegang topeng ini. Enggak, jangan aku kok. Enggak mau. Lepasin. Aku nggak mau pegang topeng ini. Lepasin. Lepasin, aku nggak mau. Lepasin. Aku nggak. Penyamaran yang sangat sempurna, Roro. Dengan kau menggunakan topeng kejahatan ini, kau bisa memakai tubuh Sheila dengan seenaknya. Tidak sia-siakan. Kita kembali ke goa itu. Aku sudah tidak sabar untuk melihat wajah baruku, Bara. Roro, tapi kau jangan lupa. Jangan sampai orang melihatmu di cermin. Karena penyamaranmu bisa terbongkar. Ikut aku. Sekarang, kau lihat pantulan wajahmu di danau. Kau benar, Bara. Wajahku terlihat sangat jelas seperti Roro Jonggrang di pantulan danau itu. Aku harus berhati-hati. Roro, sudah saatnya kau beraksi sebagai Sheila. Akhirnya aku bisa bebas berkeliaran di rumah ini. Sheila, dari mana malam-malam? Kok keluar lagi? Ibunda. Mama, aku cuma pergi melihat purnama sebentar. Aku mau ke kamar Bella dulu. Ibunda melihat purnama. Ya ampun, kenapa Sheila jadi ikut-ikutan aneh kayak Bella? Kak Bella? Sheila? Kenapa?
Kak Bella, aku cuma ingin bilang padamu. Kak Bella, aku cuma ingin bilang padamu. Aku senang sekali Kak Bella sudah ada di rumah. Kemarin, pas aku dengar Kak Bella meninggal, aku sedih sekali. Tapi aku senang sekali Kak Bella sudah balik lagi. Aku nggak mau kehilangan Kak Bella lagi. Syil, aku juga seneng kok. Akhirnya aku bisa deket sama kamu lagi. Bisa deket sama kamu seperti dulu. Aduh, aku jadi nangis deh. Aduh, aku pasti jelek. Tunggu, aku ngaca dulu. Tidak usah, tidak perlu. Kak Bella masih terlihat cantik. Ya sudah, kalau gitu aku pergi dulu ya. Bella, di mana kamu? Di mana kamu? Aku tidak bisa menemukanmu. Di mana kamu? Apa yang sebenarnya terjadi? Di mana kamu sekarang? Apa kamu sudah sadar lalu pergi? Atau jangan-jangan ada yang membawa kamu pergi? Bella, di mana kamu? Dia sudah kembali. Kamu tidak usah mencarinya. Apa? Apa, Nek? Maksud Nenek, Bella? Dia sudah pulang ke rumahnya. Berkat Raden Petir. Raden Petirlah yang menolongnya. Apa, Raden Petir? Maksud Nenek, saudaraku? Nenek tidak bohong kan? Raden Petir, saudaraku itu, dia meninggal sudah lama sekali, Nenek. Jadi tidak mungkin dia masih hidup. Dia tidak mungkin ada di sini, Nek. Tidak mungkin. Tolong katakan yang sebenarnya, Nek. Nenek jangan bercanda. Tolong katakan. Itu tidak mungkin. Siapa yang bohong? Tidak ada yang bohong. Dia sudah kembali. Musa! Bilang padamu sekali lagi, jangan kau dekati Roro! Roro itu milikku! Bandung Bondowoso, kamu tidak berhak memerintahku seperti itu. Roro bukan milikmu. Dia bukan milikmu. Dan dia juga tidak mau menjadi milikmu. Dan ya, sekali lagi, Roro adalah milikku. Dan aku tidak akan pernah menjauhinya. Kalau kamu ingin bertarung, ayo kita bertarung. Kurang ajar. Roro itu milikku! Bandung, jangan! Gana! Gana, bangun Gana! Tunggu Bandung Bondowoso. Kakakku tidak ada hubungannya dengan ini. Ini antara aku dan kamu. Jangan lukai kakakku. Jangan libatkan dia. Gana,
Kanda bangun, Kanda. Kanda. Kenapa harus begini? Kenapa, Kanda? Kenapa harus seperti ini? Kenapa? Kenapa? Kenapa Kanda meninggalkan aku? Kenapa harus seperti ini? Kenapa, Kanda? Kenapa Kanda harus pergi di tangan Bandung Bondowoso? Kenapa, Kanda? Kenapa? Bandung Bondowoso. Aku tidak bisa membiarkannya. Aku harus membalasnya. Kanda Raden Petir sudah meninggal. Dia meninggal melindungiku dari Bandung Bondowoso. Tidak mungkin dia hidup dan ada di sini. Aku sendiri yang memakamkannya. Tidak. Aku tidak boleh seperti ini gara-gara teringat masa lalu yang menyakitkan. Aku harus fokus pada Bella. Aku harus menemuinya. Terima kasih, Nek. Terima kasih banyak. Raja? Aku tahu, Bella. Aku tidak salah lihat. Kamu masih hidup. Benar-benar masih hidup. Kamu tidak tahu betapa aku merasa sedih sekali. Tapi sekarang aku senang sekali. Dan aku merasa lega melihat kamu masih hidup, Bella. Iya, aku masih hidup, Raja. Tapi waktu pas aku mati suri itu, aku ngerasain ada tangisan yang jatuh ke jari aku sehingga jari aku tuh bisa jadi gerak. Itu air mata kamu kan? Kamu itu ternyata geeran banget ya. Mana mungkin lah aku menangisi kamu. Bella, itu tidak mungkin. Apaan sih GR? Udah deh, aku lagi malas bercanda sama kamu. Udah sana. Pergi. Baiklah. Aku akan pergi. Tapi sebelum pergi aku punya pertanyaan. Katakan, siapa yang menolongmu? Siapa yang membawamu kemari? Dan siapa yang menyelamatkanmu? Siapa yang membawamu pulang ke rumah ini? Yang nyelamatin aku ada tuh laki-laki namanya Petir. Petir? Bagaimana ciri-cirinya? Bagaimana tingginya, umurnya, rupanya? Kamu ingat? Ya, kurang lebih sih tingginya lebih tinggi daripada kamu, sedikit. Apakah mungkin Petir itu Kanda Raden Petir? Kenapa? Kamu istirahat saja, Bella. Aku harus pergi. Akhirnya aku bisa keluar juga dari rumah sakit ini. Udah bosen banget tau gak sih, Mah, di rumah sakit ini. Tan, ini tuh bener-bener aneh banget deh. Mama gak nyangka, masa si Bella itu cuma mati suri sih? Dan sekarang dia lagi ada di rumah lagi.
Ini tuh bener-bener gak masuk di akal, Tan. Tan, kamu lagi ngeliatin apa sih? Kok malah bengong aja? Kamu lagi mikirin apa sih? Enggak, Ma, tadi tuh cuma agak pusing aja. Mah, kayaknya aku harus ke lab deh mau ngambil hasil ronsenan kemarin. Nanti aku susul Mama ya. Pak, apa benar? Dengan hasil tes DNA kita bisa mengetahui hubungan keluarga atau misalnya orang tua kandung kita itu siapa? Iya benar. Kalau gitu, apa saja yang harus disiapkan untuk tes DNA? Tan, kamu ngapain nanya soal tes DNA segala? Katanya kamu kesini mau nanya hasil lab. Pak, maaf saya permisi. Intan, sekarang kamu jawab pertanyaan Mama. Ngapain kamu nanya soal tes DNA segala? Ya karena aku emang sengaja tanya, Ma. Aku mau tes DNA sama Mama. Maksud kamu apa? Karena aku mau memastikan aku itu anak siapa. Aku curiga kalau aku sama Sheila itu tertukar. Kamu tuh jangan macem-macem ya kalau ngomong ya. Aku tetap mau memastikan kalau memang Mama itu Mama aku, Mama nggak usah sampai sekuatin ini, Ma. Nah, bukannya Mama masalah khawatir, tapi kamu itu emang anak Mama. Yaudah sekarang gini, mendingan kita cepet-cepet pulang daripada nanti Rani curiga kita kelamaan di sini. Ayo kita pulang sekarang. Aku mimpi apa barusan? Kenapa aku seperti berada di waktu yang berbeda? Kenapa perempuan itu mirip sekali dengan perempuan yang aku tolong di goa? Aneh, kalau cuma sekedar mimpi, kenapa seperti sangat nyata? Aisyah, Intan, Barisma, dari mana saja kalian? Oh iya, Barisma, tolong buatkan aku minuman, sekarang. Syah, kok lo ngomongnya jadi kaku kayak gini sih? Ke kamarku yuk. Ayo. Apa aku nggak salah lihat? Kenapa bayangan Sila di cermin itu beda ya? Intan, kamu sudah dengar cerita soal Kak Bella? Iya, aku udah tahu soal itu. Betul-betul cerita yang sangat aneh, Intan. Kamu tahu tidak, Kak Bella itu ternyata mati suri. Aku harus cari tahu tentang semua ini. Tes DNA mungkin aja bisa menjawab semuanya. Setelah ini, aku harus mendapatkan sampel Mama dan Tante Rani. Syah, aku keluar dulu ya.
Sheila, Intan, tunggu. Kalian udah pada dengar belum kalau ayahnya Vivi meninggal? Sudah. Ini kita mau pergi melayat. Kalau gitu aku ikut ya. Boleh. Ayo. Bella, lo jalan sendiri aja, ngapain sih pakai nebeng-nebeng kita segala? Tidak masalah kok. Kan kita cuma mau pergi melayat bersama. Shil, lo serius? Iya. Ayo, Kak. Kemana Sheila sama Intan? Apa mereka sengaja ninggalin aku? Kau akan lenyap di tanganku, Bella. Sebentar lagi, tidak akan ada orang yang mengganggu aku dan Raja. Raja Warsa. Lepasin! Lepas gak? Lepas! Aku cuma berusaha untuk melindungi kamu, Bella. Ngelindungin? Ngelindungin dari apa? Sebenarnya, tadi aku melihat Sheila nyaris mencelakakan kamu. Harusnya kamu berterima kasih sama aku karena aku telah menggagalkan rencana jahat Sheila. Sheila tuh gak mungkin tega nyelakain aku. Ayolah Bella, aku tidak bohong. Gak percaya sama semua omongan kamu. Baiklah, katakan padaku, aku harus bagaimana untuk membuat kamu percaya sama aku? Lepas! Lepasin! Lepasin gak? Kalau kamu gak lepasin aku bakal teriak sekencang-kencangnya. Oh ya? Kenapa kamu selalu seperti ini? Selalu mencoba mengancam aku. Kenapa? Kenapa harus begitu? Kenapa? Tolong! 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 Di sana ada orang yang butuh bantuan. Aku harus menolongnya. Tolong! Tolong! Hei, lepaskan dia! Jadi ini yang namanya Petir. Ternyata dia memang mirip dengan Raden Petir, kandaku. Kakanda, Raden Petir. Kakanda, Beraninya kau melawan perempuan. Lawan aku. aku tidak mengganggu Bella. Tadi Sheila, saudaranya, nyaris mencelakakan Bella. Aku hanya mencoba untuk menyelamatkannya. Itu saja. Kau tidak usah banyak alasan. Aku bicara yang sebenarnya. Percaya sama aku, percayalah. Aku paling tidak suka kalau ada laki-laki yang berani menyakiti perempuan. Kanda, ini aku, Raja Warsa. Meskipun penampilan Kanda berbeda, tapi aku tahu
Kau adalah Kanda. Ini aku, Raja Warsa, Kanda. Aku tidak percaya dengan apa yang kau katakan. Kau tidak usah berdusta. Percayalah, Kanda, ini aku, Raja Warsa. Aku tidak mengenal. Jadi, jangan bohongi aku. Aku tidak percaya. Kita kakak beradik. Apa Kanda lupa? Kita ini bersaudara, Kanda.